Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News iNews. Kita akan kembali melihat bagaimana jalannya persidangan vonis Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo, dan kita akan menuju PN Jakarta Selatan. Bertanya pada saksi di mana, kemudian saksi menjawab sedang dinas malam, kemudian korban mengatakan kurang ajar. Oleh karena kalimat yang diungkapkan seperti itu, saksi menghindar dari kawan dinas untuk mencari tempat yang lebih nyaman agar dapat berkomunikasi dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih lanjut. Bahwa dalam komunikasi melalui handphone tersebut, korban Nofriansah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putri Chandrawati sedang sakit, dan korban Nofriansah pada pokoknya menyatakan bahwa korban dituduh menyebabkan Putri menjadi sakit, dan korban pada pokoknya sedang diancam dengan mengatakan jika korban berani ke atas akan dibunuh. Bahwa ketika saksi Vera bertanya siapa yang mengancam, saksi mendengar bahwa korban dan saksi mendengar korban menjelaskan skuad-skuad di sini. Lalu saksi Vera Mareta Simanjuntak bertanya kepada korban melakukan apa terhadap Putri Chandrawati, dan korban Yosua Huta Barat pada pokoknya menyatakan tidak melakukan apapun yang bersifat negatif terhadap Putri Chandrawati. Serta ketika saksi bertanya korban sedang berada di mana, korban menjelaskan berada di Magelang. Menimbang bahwa sementara itu apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu, mengingat hal-hal sebagai berikut. 1. Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum mengatur bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan yang memiliki posisi lebih rendah. Ada dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas, yakni pertama, sifat hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah dan atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kedua, ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan, dan ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa, sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul, juga dominan dibanding si korban. Dari pengertian di atas maka disebutkan orang yang memiliki posisi lebih unggul juga dominan dalam hal ini adalah Putri Chandrawati, dikarenakan Putri merupakan istri dari terdakwa yang menjabat sebagai Kadif Propan, dan latar belakang pendidikan Putri adalah seorang dokter gigi. Sementara korban Nofriansah yang hanya lulusan SLTA dan seorang ajudan dengan pangkat brigadir yang ditugaskan sebagai ajudan terdakwa untuk membantu Putri Chandrawati baik sebagai supir maupun tugas-tugas lainnya. Sehingga dengan adanya ketergantungan relasi kuasa dimaksud sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa. Ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban, kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban.
Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang dialaminya. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal ANAF volume 1 nomor 2 Desember 2016 halaman 188. Proses pemulihan korban kekerasan seksual akan melewati beberapa tahapan dengan menggunakan 5 tahapan kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri pada diri korban, tidak selalu melewati setiap tahapan. Oleh Ilenis dan Handadari 2011, Journal of Unair, Insan Media Psikologi. Bahwa 5 tahapan itu yakni 1. Denial atau penangkalan merupakan fase di mana korban menyangkal bahwa mengalami tindak kekerasan seksual telah terjadi kepada dirinya. Hal ini merupakan reaksi utama dari penyakit yang tidak tertolong lagi. Penolakan biasanya pertahanan diri yang bersifat sementara, yaitu dengan perasaan tidak percaya, tidak menerima bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual. 2. Anger atau kemarahan merupakan fase saat korban mengalami tindak kekerasan seksual menyadari bahwa penolakan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Penolakan muncul dalam rasa marah, benci, dan iri. Ini terjadi karena individu menyadari kenapa dirinya yang mengalami tindak kekerasan seksual bukan orang lain. Kemarahan itu diproyeksikan kepada perawat, dokter, keluarganya, dan juga Tuhan. 3. Bargaining atau penawaran merupakan tahapan ketiga korban tindak kekerasan seksual mengembangkan harapan sebagai mekanisme pertahanan diri. Individu melakukan tawar-menawar dalam arti berharap bahwa trauma ini bisa hilang dengan sendirinya. 4. Depresi merupakan tahapan keempat di mana korban dalam fase ini menjadi pendiam, menolak orang lain, dan banyak merenung. Usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dapat membuat korban masuk ke dalam kondisi depresi. Pada dasarnya, kekerasan seksual yang terjadi pada korban kekerasan akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, salah satunya yaitu depresi. Pada proses ini, korban kekerasan seksual tidak hanya menerima dampak secara fisik saja, tetapi juga dampak mental, yaitu dampak depresi yang ditunjukkan seperti kasus di atas. Acceptance atau penerimaan merupakan tahap di mana korban mulai mengembangkan rasa damai dan menerima takdir. Pada fase ini perasaan sakit pada fisik akan menghilang karena sikap kepasrahan individu atas pemahaman yang telah terjadi. Setelah korban mencapai tahap penerimaan, barulah dapat terjadi perkembangan yang positif. Tahap penerimaan ini terjadi apabila korban kekerasan seksual sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri, menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya tanpa adanya rasa tidak nyaman dan sudah menerima kejadian yang pernah dialaminya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo pada saat saksi menemui Putri Chandrawati di rumah Magelang, Putri menanyakan di mana korban. Dan begitu saksi bertemu korban, langsung saksi ajak naik ke lantai 2 dan saksi hadapkan ke hadapan Putri Chandrawati. Kemudian korban Yosua Huta Barat langsung masuk duduk di bawah situ melihat jika ibu tidur bersandar. Kemudian saksi tidak ada perintah untuk duduk sehingga saksi hanya berdiri di depan, kemudian saksi standby di situ. Hingga beberapa lama kemudian saksi turun bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dari pengertian gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, dan tahapan proses pemulihan korban kekerasan seksual yang di atas, perilaku Putri Chandrawati yang mengaku sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban menuju proses pemulihan. Tindakan Putri Chandrawati memanggil dan menemui almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat di kamarnya adalah terlalu cepat untuk seorang korban kekerasan seksual terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa sekejap mata. Bahkan tidak jarang ada korban yang menyerah sehingga mengakibatkan korban mengakhiri hidupnya. Sehingga sangat tidak masuk akal dalih korban kekerasan seksual yang disampaikan oleh Putri Chandrawati tersebut. 3. Berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyed yang berpendapat bahwa pada pokoknya pada saat pemeriksaan poligraf Putri Chandrawati menyampaikan berkenan diperiksa dan ahli menyodorkan surat persetujuan. Kemudian Putri Chandrawati menyetujui surat persetujuan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil minus 25 teridentifikasi
minus terindikasi berbohong terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya. 4. Keterangan terdakwa sendiri di persidangan saat ditanyakan mengapa setelah terdakwa mendengar peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepada istrinya, terdakwa tidak melakukan visum et repertum terhadap istrinya dengan membawa istrinya ke dokter atau ke rumah sakit. Terdakwa hanya mengatakan itu kesalahan terdakwa. Padahal diketahui terdakwa mempunyai pengalaman yang tinggi selaku penyidik lebih dari 20 tahun, sehingga tidak adanya bukti rekam medis yang didapatkan jika dalil kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 24 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa di dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual disebutkan: 1. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. B. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dari atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Ayat 2. Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. 3. Termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater dokter spesialis kedokteran jiwa. B. Rekam medis. C. Hasil pemeriksaan forensik. D. Hasil pemeriksaan rekening bank. E. Dokumen. Dan F. Hasil pemeriksaan rekening bank. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli tahun 2022, saksi diperintahkan oleh Putri Chandrawati untuk memindahkan uang yang berada di dalam rekening bank BNI nomor 12962494662 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat masing-masing sebesar 100 juta rupiah melalui M-Banking sebanyak 2 kali. Karena menurut saksi uang tersebut adalah milik dari Putri Chandrawati. Hal mana dibenarkan oleh terdakwa Putri Chandrawati dalam perkara terpisah. Dan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Anita Amalia Dwi Agustin, yakni telah terjadi pemindah-bukuan rekening BNI milik korban Nofriansah sebanyak 2 kali melalui transaksi M-Banking masing-masing 100 juta rupiah pada tanggal 11 Juli 2022 ke dalam rekening milik saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa pengertian di bawah dalam pasal 24 ayat 3 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut menurut majelis hakim dikaitkan dengan relasi kuasa, maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku, di mana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat diketahui uang yang berada di dalam rekening tersebut adalah milik Putri Chandrawati, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat didalilkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Karena faktanya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergantung secara ekonomi kepada Putri Chandrawati. Dengan menggunakan logika sebagaimana dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sangatlah tidak masuk akal jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 24 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut menyebutkan termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Di dalam perkara akuo telah dihadirkan di persidangan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-Apsifor-9 bahwa terhadap bukti surat tersebut majelis hakim menilai terlalu subjektif dan sangat berpihak kepada para terdakwa di dalam perkara akuo, dan seolah-olah kekerasan seksual merupakan tindakan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri tidak mempunyai bukti fisik yang nyata
seperti rekam medis. Tindakan pembenaran ini nampak dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh hasil pemeriksaan psikologi forensik yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kondisi psikologis terhadap para terdakwa. Sementara tidak ada satupun rekomendasi kondisi psikologis terhadap keluarga korban. Padahal mereka juga ikut diteliti dan diperiksa oleh tim psikologi forensik tersebut. Dan keluarga korban belum bisa meninggalkan kesedihan atas meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-E-HPPF-Aksifor-9-2022 patut dikesampingkan. 6. Ketentuan di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara akuo menurut majelis hakim tidak bisa dipandang berdiri sendiri tanpa disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut tentang tindak pidana kekerasan, di mana kekerasan seksual, di mana keterangan Putri Chandrawati dan keterangan terdakwa akan adanya kekerasan seksual dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 56-E-HPPF-Aksifor-9-2022 telah dianggap seolah-olah memenuhi asas pembuktian akan adanya kekerasan seksual yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa, haruslah dikesampingkan karena tidak disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. 7. Putri Chandrawati mempunyai background dokter gigi yang biasanya menerapkan standar preventif kesehatan tinggi. Ternyata tidak melakukan pemeriksaan kesehatan atau tes DNA, bahkan melakukan visum atau rekam medik berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual atau bahkan lebih dari itu. Menimbang 8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Soplanit dan saksi AKP Samuel di persidangan yang menyatakan bahwa ada laporan tindak pidana tentang dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati yang ditangani oleh unit PPA Polres Jakarta Selatan. Bahwa laporan polisi nomor 1630-B-7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 9 Juli tahun 2022 tentang kejahatan kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan laporan ini pihak terlapor dan korban adalah Putri Chandrawati. Terlapornya adalah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat serta laporan kedua tentang dugaan percobaan pembunuhan sebagaimana dalam pasal 338 junto pasal 53 dengan pelapor Bribtu Martin Gabe, korban Barada Richard Eliezer atau Barada E, dan terlapor adalah Brigadir J. Menurut Brigjen Pol Andirian Jayadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, adanya pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir C secara otomatis menggugurkan kedua laporan tersebut. Andi juga menyebutkan kedua laporan tersebut masuk dalam kategori sebagai upaya untuk menghalang-halangi penyidik dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, dan dengan sendirinya kedua laporan tersebut dinyatakan gugur. Dikutip dari www.antaranews.com, Bareskrim hentikan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 22.07 WIB. 9. Keterangan saksi Sugeng Putut Wicaksono yang sudah disumpah dan dibacakan di persidangan menerangkan pada intinya terdakwa mengatakan kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger atau pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi lupa, saksi Sugeng Putut Wicaksono beberapa kali diingatkan oleh terdakwa bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Dan hal yang sama disampaikan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.20 WIB, dan pada hari itu hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 setelah terdakwa diperiksa di Dirtipidum Bareskrim. Menimbang bahwa
Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Sehingga motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawati. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Chandrawati, sehingga terhadap adanya alasan demikian patut dikesampingkan. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah terdapat alasan lain sehingga membuat Putri Chandrawati merasa sakit hati pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sementara itu saksi Kuat Ma'ruf menerangkan pada pukul 18.30 tanggal 7 Juli 2022, saksi Kuat Ma'ruf teleponan, saksi menengok ke belakang dan melihat dari kaca korban Nofriansah Yosua Huta Barat ada di tangga posisi arah turun. Kemudian saksi lihat korban Nofriansah seperti mengintip-ngintip. Saksi gedor kacanya, saksi teriak bilang, "Woi!" Tapi korban Nofriansah malah lari. Menimbang bahwa saksi Kuat Ma'ruf curiga karena posisinya ada di lantai atas, lalu saksi panggil saksi Susi. Saksi bilang, "Sus, coba cek ibu ke atas, coba lihat." Setelah itu saksi Susi naik ke atas, tidak lama berteriak-teriak memanggil saksi. Setelah saksi naik ke atas, saksi melihat ibu ada di depan kamar mandi dengan posisi duduk. Menimbang bahwa kemudian saksi mengangkat Putri Chandrawati, saksi Susi mengangkat Chandrawati dengan cara memeluk dari depan, saksi cuma megang punggung Putri Chandrawati dan mendorong saja. Setelah itu Putri Chandrawati sadar kemudian menangis seperti ketakutan, menanyakan, "Saksi Riki Rizal Wibowo di mana? Mana Riki? Mana Richard? Mana HP-ku? HP-ku mana?" Putri Chandrawati sambil menangis ketakutan begitu. Putri Chandrawati bilang, "Yosua sadis sekali sama ibu. Yosua sadis sekali sama ibu." Menimbang bahwa apabila mencermati kejadian di atas seakan-akan telah terjadi penganiayaan terhadap Putri Chandrawati. Namun demikian ada beberapa kejanggalan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Daden Miftahul Haq, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi serta saksi Richard Eliezer di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli dini hari terdakwa bersama Putri Chandrawati merayakan hari jadi pernikahan mereka dan terdakwa bersama Putri Chandrawati menyuapi makanan kepada para ajudan termasuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan asisten rumah tangga dengan suasana keakraban dan kekeluargaan. 2. Berdasarkan keterangan saksi Mahareza Rizky Huta Barat, pada tanggal 4 Juli 2022 ia menerima chat WA dari Putri Chandrawati yang mengirimkan foto korban Nofriansah Yosua Huta Barat sedang menyetrika baju anak-anak terdakwa sesaat sebelum mereka kembali masuk ke asrama di Taruna Nusantara Magelang, dan ditulis, mau digaji berapa abangmu yang baik ini yang sangat perhatian pada anak-anak saya. Saksi menerangkan bahwa Putri Chandrawati sangat terkesan baik dengan sikap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan pada tanggal 7 Juli dini hari sampai dengan pukul 18.30 keadaan masih berjalan seperti biasa. Namun demikian keadaan menjadi berubah pada saat saksi Kuat Ma'ruf melihat korban Yosua sedang menuruni tangga. Lalu saksi Susi melihat Putri Chandrawati sedang tergeletak di depan pintu kamar mandi seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dan saksi Kuat Ma'ruf mengatakan agar dilaporkan kepada terdakwa agar tidak menjadi duri dalam rumah tangga Putri Chandrawati. Menimbang bahwa dari perhitungan waktu sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diartikan ada perbuatan dari korban Yosua yang membuat Putri Chandrawati sakit hati sehingga Putri Chandrawati kemudian membuat kesan atau cerita yang seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau lebih dari itu kepadanya, dan hal tersebut
pada tanggal 8 Juli 2022 disampaikan kepada terdakwa di rumah Jalan Saguling sesaat Putri Chandrawati tiba di Magelang. Menimbang bahwa padahal mulai dari awal seharusnya disadari oleh Putri Chandrawati selama di persidangan berlangsung tidak diperoleh fakta yang mengungkapkan telah terjadi penganiayaan atau kekerasan seksual atau perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh korban Yosua kepada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa namun demikian mendengar cerita Putri Chandrawati yang seolah-olah benar tersebut, kemudian terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban Yosua, sehingga membuat terdakwa sakit hati. Terdakwa sendiri mengakui kesalahannya di persidangan, mengapa saat itu ia tidak membawa Putri Chandrawati untuk rekam medis. Menimbang bahwa karena perasaan sakit hati Putri Chandrawati tersebut kemudian mulai terungkap adanya meeting of mind para terdakwa untuk menyingkirkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Diawali dengan Kuat Ma'ruf meminta kepada Putri Chandrawati menghubungi terdakwa agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak menjadi duri di dalam rumah tangga ibu. Selanjutnya diikuti dengan perbuatan permulaan berupa pengamanan senjata api jenis HS dan laras panjang jenis steyr yang biasa dibawa oleh korban Yosua Huta Barat. Pada tanggal 7 Juli malam dan pada pagi harinya tanggal 8 Juli, sebelum pulang di Jakarta, saksi Ricky Rizal telah menyimpan senjata HS tersebut dalam dashboard mobil Lexus LM nomor B1MH. Sementara senjata panjang jenis steyr diletakkan di samping kursi depan. Padahal diketahui korban Yosua duduk di mobil lainnya, yakni Lexus RX. Menimbang bahwa kemudian terungkap fakta terdakwa mengutarakan niatnya pada saksi Ricky Rizal Wibowo yang diminta untuk membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan permintaan tegas apabila korban melawan lakukan penembakan. Akan tetapi Ricky Rizal Wibowo menyatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Maka selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dipilih sebagai pelaksana yang akan mewujudkan kehendak terdakwa, yang terlebih dahulu diperintahkan oleh terdakwa mengambil senjata api HS yang biasa dibawa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat di dashboard mobil Lexus LM untuk diserahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa sebelumnya juga mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang pada pokoknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus mati dengan menyampaikan keinginan agar saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membunuh korban dan menyampaikan keinginan agar saksi Richard Eliezer yang membunuh korban Nofriansah Huta Barat. Karena menurut terdakwa kalau saksi Richard yang membunuh terdakwa yang akan jaga saksi Karena menurut terdakwa, kalau saksi Richard yang membunuh, terdakwa yang akan jaga saksi. Tetapi kalau terdakwa yang membunuh, tidak ada yang menjaga kita semua. Menimbang bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan lokasinya di 46 dan saksi Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Putri berteriak dan kamu respon, korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena ketahuan menembak kamu, lalu kamu tembak balik dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal. Lalu terdakwa menanyakan senjata api milik Richard yang kemudian menyuruh menambahkan peluru pada senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Sehingga saksi Richard menambah tapi tidak sampai penuh. Menimbang bahwa dari keterangan saksi ahli Heri Prianto di persidangan yang menerangkan ia memeriksa CCTV rumah terdakwa di Jalan Saguling dan Jalan Duren 3. Dan saat CCTV rumah Jalan Saguling diputar di persidangan, nampak bahwa Putri Chandrawati mengajak saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift menuju lantai 3. Keberadaan Kuat Ma'ruf di lantai 3 tersebut berdasarkan rekaman hasil CCTV memang kurang lebih dari 3 menit. Namun majelis hakim meyakini bahwa saksi Kuat Ma'ruf bersama Putri Chandrawati menemui terdakwa di lantai 3. Bahwa keyakinan majelis hakim ini didukung dengan fakta bahwa setelah menemui terdakwa tersebut, kemudian saksi turun dan dari lantai 3 kemudian duduk di depan bersama ajudan lain. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak
saksi Kuat Ma'ruf naik mobil bersama-sama dengan saksi Richard Eliezer dan korban Yosua Huta Barat. Dan Putri Chandrawati menuju rumah di Jalan Duren 3 nomor 6. Bahwa selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf menerangkan setelah mengantarkan dan membawakan barang-barang milik Putri Chandrawati ke kamar utama di lantai 1, ia naik ke lantai 2 untuk menutup pintu kayu dan pintu kaca. Kemudian saat ia bertemu dengan terdakwa, ia diminta memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam. Saat itu korban Nofriansah Huta Barat masuk duluan, kemudian saksi Rizal terakhir ia sendiri. Menimbang dari fakta yang terungkap tersebut dikaitkan dengan rekaman hasil TV di mana saksi Kuat Ma'ruf diajak Putri Chandrawati naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan terdakwa, adalah saksi mendengar perencanaan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan skenario terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga kemudian pada saat ia di rumah di Jalan Duren 3 nomor 46, ia menutup pintu dari lantai 2 adalah untuk meredam suara tembakan tersebut. Menimbang bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AKP Rifaisal Samuel yang menerangkan pada saat olah TKP tanggal 8 Juli, saksi sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo yang menyatakan bahwa benar saksi Kuat Ma'ruf melihat tembak-menembak, kemudian ia menunduk sembunyi di lantai 2 dan dari luar Riki Rizal berlari ke arah dapur, ia melihat korban menembak. Menimbang bahwa keterangan Rifaisal Samuel tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Beni Ali setelah dihubungi oleh terdakwa sekira pukul 17.30 tanggal 8 Juli tahun 2022, saksi datang dan melihat proses olah TKP oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Ia juga sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal Wibowo yang menjelaskan mengenai proses tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer tersebut. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim yakin jika keberadaan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf diperintah oleh terdakwa untuk membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menyiapkan rumah Jalan Duren 3 agar tertutup padahal diketahuinya masih sore sekitar pukul 17.10 dan menghalangi agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak sampai melakukan perlawanan. Menimbang bahwa selanjutnya selang waktu 5-10 menit dari kedatangan Putri Chandrawati di Duren 3 nomor 46, terdakwa begitu sampai di Duren 346 memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan kemudian terdakwa memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan, lalu terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak terdakwa. Dan saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan mengenai perkenaan saksi Richard tidak bisa pastikan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Richard diketahui jika terdakwa ikut melakukan penembakan pada korban karena saksi Richard melihat pada korban Yosua Huta Barat jatuh telungkup, saksi Richard masih mendengar suara erangan. Korban Yosua kemudian terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sarung tangan warna hitam maju melakukan penembakan terhadap korban menggunakan senjata api jenis Glock. Kemudian terdakwa menggunakan senjata api jenis HS pada saat menembak di atas TV dan ke arah berlawanan. Menimbang bahwa dengan adanya penembakan tersebut berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ridwan Soplanit, saksi Rifaisal Samuel, saksi Sulap Abu, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Martin Gabe, saksi Susanto Haris, saksi Beni Ali dan saksi Ahmad Syarul Guna Ramadan terungkap bahwa fakta bahwa mereka melihat korban Yosua dalam jatuh tertelungkup berlumuran darah di bawah tangga lantai 1 dengan beberapa luka tembak. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 selongsong dengan rincian 1 selongsong di meja makan, 1 selongsong di bawah anak tangga, 1 selongsong di bawah kaki kanan pelaku, 1 selongsong di antara lutut korban, 1 selongsong di bawah lantai bawah rak minuman, 1 selongsong di kaki kursi, 1 selongsong di depan kamar mandi,
1 selongsong di bawah badan pelaku, 1 selongsong di lantai, dan 1 selongsong di bawah meja makan. 3 buah proyektil, 4 buah serpian proyektil, 1 buah pucuk senjata api jenis Glock nomor MPY 851 9 mm berikut magasin yang berisi 12 butir amunisi, 1 pucuk senjata api AS jenis H233001 berikut 1 buah magasin berisi 9 butir peluru. 1 buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi jenazah. 7 serpian logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri serpian anak peluru. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula ahli Arif Sumirat yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa di dinding depan anak tangga ada 5 perkenaan tembakan, plafon ada 2 perkenaan tembakan, dan lantai depan gudang belakang kursi pijat ada 3 perkenaan tembakan. Bahwa ada pergerakan senjata dari 3 perkenaan pada lantai dengan perkenaan pada dinding. Bahwa arah penembak berdasarkan perkenaan tembakan pada tangga berasal dari bawah dan terdapat 3 sudut perkenaan tembak diambil sehingga posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir. Bahwa ahli menjelaskan tiap jenis tembakan mempunyai karakteristik sendiri bagaikan sidik jari manusia dalam hal ini. Tiap senjata punya sidik laras senjata yang berbeda antara satu dengan yang lain. Bahwa ahli menerima 2 senjata api dari Polres Metro Jakarta Selatan beserta 3 proyektil identik dengan senjata HP AS dan 1 proyektil lainnya berasal dari senjata Glock 17 MPY 851. Bahwa ahli mengatakan 10 selongsong peluru ahli mencurigai ada 2 senjata, kemudian dilakukan uji balistik, kemudian dilakukan uji tembak dalam air dan ditemukan 2 anak peluru. Kemudian ahli bandingkan 10 selongsong peluru tersebut dengan 2 anak peluru hasil uji balistik. Kesimpulannya 8 selongsong peluru berasal dari identik dari Glock MPY 851 sedangkan 2 selongsong identik dengan senjata api HS. Bahwa ahli mengatakan dari 8 selongsong peluru tersebut berasal dari senjata api Glock yang sama. Ahli mengatakan senjata Glock 17 dapat diisi dengan 17 butir peluru, namun pada prakteknya selalu dikurangi. Bahwa ahli mengatakan terdapat 20 butir peluru senjata Glock, 12 magasin dan 8 selongsong yang ditemukan. Ahli tidak mengetahui asalnya dari mana. Bahwa ahli membandingkan senjata jenis Glock MPY 851 dengan HS. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata api HS milik korban Nofriansah meskipun atas inisiatif sendiri. Akan tetapi diketahui fakta bahwa sesampai di Jakarta senjata api jenis HS tersebut tetap tersimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM, di mana sejak Magelang sebelum berangkat Jakarta sebenarnya saksi Riki Rizal Wibowo bisa saja mengembalikan senjata tersebut kepada korban. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya. Tindakan saksi Riki Rizal dalam mengamankan senjata api milik korban adalah dilaporkan kepada Putri Chandrawati dan diketahui oleh terdakwa. Karena faktanya senjata api jenis HS tersebut kemudian diambil oleh saksi Richard Eliezer untuk diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menggunakannya untuk menembak ke atas tangga di rumah Jalan Duren 3 nomor 46 sesuai dengan skenario yang dibuatnya. Bahwa perbuatan permulaan selanjutnya adalah keberadaan korban Nofriansah di mobil Lexus RX bersama saksi Riki Rizal Wibowo adalah dikehendaki oleh Putri Chandrawati. Putri Chandrawati pernah menerangkan dalam perkara terpisah bahwa ia tidak akan mau satu mobil dengan almarhum korban Nofriansah. Padahal diketahuinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah diperbantukan oleh terdakwa untuk membantu tugas sehari-hari Putri Chandrawati. Dan pada saat berangkat tanggal 2 Juli 2022 dari Jakarta menuju Magelang, korban Nofriansah
bersama saksi Richard bertindak sebagai driver dan pengawal Putri Chandrawati. Keberangkatan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ke Jakarta adalah dikehendaki oleh terdakwa dan Putri Chandrawati berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Susi, saksi Daden Miftahul Haq di persidangan bahwa saksi Ricky Rizal Ma'ruf dan saksi Kuat Ma'ruf adalah sehari-hari bertugas di Magelang untuk menjaga kedua anak terdakwa yang sedang sekolah di Taruna Nusantara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo, dan mereka berangkat ke Jakarta diperintahkan oleh Putri Chandrawati, bahwa keberadaan saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam satu mobil Lexus RX merupakan rangkaian dari perbuatan permulaan dalam rangka menyingkirkan korban almarhum Nofriansah agar tidak menjadi duri dalam rumah tangga ibu sebagaimana disampaikan saksi Kuat Ma'ruf pada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa terdakwa dengan memakai sarung tangan hitam selanjutnya melakukan penembakan ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu terdakwa menembak ke arah tembok di atas tangga dari